Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu kembali di sini dalam pelajaran fikih. Materi kita kali ini adalah berani berhitan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami materi hitan dengan baik. Anak-anak, nah sekarang mari kita pelajari sejarah pensyariatan khitan. Khitan mulai disyariatkan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang khitan Nabi Ibrahim ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wahtatana Ibrahimu alaihissalam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadum. Rawahul Bukhari. Yang artinya, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sementara itu di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah tersebut tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa musinu wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. An-Nisa 125, yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, dengan demikian, melaksanakan syariat khitan ini merupakan salah satu bentuk ketundukan kita atau ketaatan kita terhadap perintah Allah, serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak, oleh karena itu, sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan. Kenapa? Karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa pengertian khitan? Nah, khitan secara bahasa berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar lebih bersih dari kotoran dan suci dari najis. Anak-anak, dalam mengkhitan ini disunahkan memotong hingga pangkal khuluf,
Khuluf itu kulit tadi ya, kulit ujung kemaluan laki-laki, sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang terkumpul di bawahnya. Nah, manfaat khitan sekarang. Apa manfaatnya? Nah, salah satu tujuan utama khitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata khitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya khitan dengan kebersihan badan? Nah, sebagaimana kita tahu, praktek khitan dilaksanakan dengan memotong khuluf, ya, atau ujung kulit kemaluan laki-laki ya, yang menutupi kemaluan laki-laki. Nah, setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berkhitan buang air kecil, air seninya akan masih tertinggal sedikit pada khulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui anak-anak, bahwa salah satu syarat sholat adalah suci badan, suci pakaian, dan suci tempat dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berkhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah. Ya, kenapa? Karena belum memenuhi tadi, belum memenuhi suci badan, karena kemungkinan sisa-sisa air kencing masih tertinggal di kulit khuluf tadi ya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berkhitan. Anak-anak, dilihat dari tinjauan medis sekarang ya, khitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, khuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Nah, dengan demikian, sebagai seorang muslim kita tidak boleh ragu, ya, tidak boleh takut untuk melaksanakan khitan. Utamanya apa? Utamanya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala serta untuk menjaga kesehatan badan. Nah, sedangkan untuk perempuan, praktek khitan ini dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj ya. Bentuknya seperti cengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya, tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki. Tujuan khitan perempuan ini adalah untuk apa? Hanya menjaga kesucian perempuan. Nah, sekarang hukum pelaksanaan khitan. Anak-anak, hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, ya, wajib bagi laki-laki. Sementara hukum khitan bagi perempuan ini masih diperselisihkan oleh ulama. Ya. Sebagian ulama berpendapat khitan bagi perempuan itu wajib. Namun sebagian besar lainnya berpendapat bahwa khitan bagi perempuan ini adalah hukumnya sunnah atau sebagai kemuliaan saja. Oke. Anak-anak, mari sekarang kita perhatikan hadis Nabi tentang kebersihan ya di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-fitratu khamsun, al-hitanu, wal istihdatu, wa natful ibti, wa qasus sarib, wa taklimul adfar. Yang artinya fitrah atau kebersihan itu ada 5. Yang pertama adalah hitan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan. 3 mencabut bulu ketiak. Keempat adalah memotong kumis. Dan yang kelima adalah memotong kuku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, berkenaan dengan hadis di atas, selayaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat khitan. Kenapa? Karena setiap sunnah Rasulullah SAW bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sekarang usia pelaksanaan khitan. Sebagaimana sudah dibahas di awal, bahwa khitan sangat berpengaruh dalam keabsahan sholat. Maka khitan wajib dilakukan ketika seorang laki-laki sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Kapan laki-laki itu diwajibkan untuk sholat? Jawabnya yaitu ketika anak laki-laki sudah mencapai baligh. Ya, tanda-tandanya dulu sudah tanda-tanda baligh. Oke. Secara syariat tidak ada ketentuan usia untuk pelaksanaan khitan. Namun melihat pertimbangan di atas, maka ulama membagi waktu pelaksanaan khitan dalam 2 waktu, yakni yang pertama adalah waktu mustahab, yaitu waktu sunnah. Kapan itu? Yakni ketika sebelum baligh, ya, sebelum anak laki-laki mencapai baligh, ya, itu khitan hukumnya sunnah. Beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Kemudian yang kedua, wajib, ya, waktu wajib khitan. Kapan itu? Waktu wajib khitan yaitu pada saat anak baligh, ya. Karena pada saat baligh itulah seorang anak mulai diwajibkan sholat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat, seperti suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Nah, salah satu cara agar badan seseorang laki-laki suci adalah dengan berkhitan. Nah, anak-anak, sekarang hikmah khitan. Allah selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan pensyariatan khitan ini. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan khitan. Yaitu, yang pertama adalah hikmahnya sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga hikmahnya adalah menjaga kebersihan dan kesucian badan. Hikmah yang keempat adalah mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Yang kelima hikmahnya adalah menjadi ciri muslim yang
baik. Nah, ini cirinya seorang muslim dengan yang lain itu apa? Dengan khitan. Pada zaman dulu anak-anak, ya, pada waktu perang itu kan sulit membedakan antara ini yang wafat di medan perang, kan banyak ya, antara muslim pakaiannya kan sama, ini muslim apa bukan, itu apa yang membedakan mereka, kan mencari yang masih hidup, mencari teman-teman muslimnya, bagaimana membedakannya? Ya kalau muslim itu mesti berkhitan. Oke ya, ini hikmahnya khitan. Oke anak-anak, materi tentang khitan kita cukupi sampai di sini. Bagi kalian yang belum khitan, harus berani, tidak usah takut, dan insya Allah kalian semua sudah ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.